Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita membahas modul yang berjudul Crypto Fibonacci Secret. Nah, di modul pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu Fibonacci. Jadi, pada dasarnya ya, Fibonacci itu merupakan suatu rentetan bilangan, yang mana bilangan itu digunakan dalam berbagai cabang ilmu dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Fibonacci itu merupakan suatu deret angka yang mana banyak sekali digunakan dalam dunia trading dan juga investing untuk melihat arah pergerakan harga. Sejarahnya, Fibonacci itu sendiri diciptakan ya oleh seorang ahli matematika dari Italia yang bernama Leonardo Fibonacci di tahun 1170. Jadi keberadaan dari Fibonacci ini umurnya itu udah ribuan tahun, teman-teman. Yang mana aplikasinya ini sampai detik ini juga masih kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam trading dan investing. Jadi ntar kita akan melihat ya gimana penerapan dari Fibonacci ini di dunia trading dan investing, serta seampuh apa Fibonacci ini digunakan ketika trading. Itu akan kita bahas ya dalam modul ini. Sebenarnya gimana sih Kak cara menghitung atau merumuskan angka Fibonacci? Jadi pada dasarnya ya, angka Fibonacci itu diperoleh ya dengan menjumlahkan ya dua angka sebelumnya. Jadi Fibonacci ini adalah kelipatan dua angka sebelumnya yang terus ya dihitung dan dikompon ke kanan. Jadi Fibonacci ini apakah ada batasnya? Enggak ya. Fibonacci itu tidak terbatas ya. Karena angka ini kan semakin banyak dijumlahkan nggak ada jumlah infinite-nya. Sehingga Fibonacci itu ya jumlahnya infinite. Tapi kita akan membahas ya Fibonacci dalam satuan yang lebih meters ya untuk trading dan juga investing. Ini contohnya ya teman-teman. Ya, Fibonacci itu selalu dimulai dengan angka 0 ya. Kemudian setelah 0 1 ya. Kemudian di sini sudah kita bisa ya jumlahkan ya 0 ditambah 1 ya. Itu hasilnya adalah 1. Sementara angka selanjutnya itu adalah 1 ya ditambah 1 sehingga memunculkan angka 2 ya. Selanjutnya ya angka 3 ya diperoleh dari 1 tambah 2. Kemudian 5 di sini diperoleh dari 2 tambah 3 ya. 8 di sini diperoleh dari 3 tambah 5 dan seterusnya. Jadi dua angka sebelumnya itu dijumlah terus untuk melahirkan ya dan menghadirkan ya angka Fibonacci baru. Sehingga kalau ditarik ke kanan ya menggunakan Excel itu infinite ya. Tidak ada batasnya. Tapi karena untuk mempermudah ya kita belajar, kita menggunakan ya Fibonacci sampai angka 144 di sini. Lalu fungsinya Fibonacci ini apa ya kalau dibuat trading? Kita langsung aja ya. Kalau untuk trading, terutama di cryptocurrency, Fibonacci itu fungsinya ada 3 teman-teman ya. 1, untuk mengetahui titik retracement. Kedua, untuk mengetahui harmonic support. Dan yang ketiga, untuk mengetahui ya harmonic resistance. Jadi kita langsung bahas ya, apa sih titik retracement itu? Jadi titik retracement yaitu adalah merupakan titik koreksi. Jadi harga itu kan bergerak ya, kalau menurut teori itu naik dan juga turun. Ketika harga ini turun, itu tidak otomatis langsung turun ke bawah. Namun pasar yang efisien itu selalu membuat koreksi harga kenaikan. Begitupun ketika naik ya, jadi harga itu nggak langsung parabolik naik ke atas. Tapi selalu di market yang efisien, harga itu juga membentuk suatu koreksi ke bawah dulu sebelum naik lagi. Nah, inilah ya yang disebut dengan titik retracement atau titik koreksi. Jadi Fibonacci ini merupakan tools yang sangat mudah ya digunakan, ya, sangat applicable dan juga memiliki objektivitas yang sangat tinggi ketika kita hendak ya mengetahui di mana titik retracement-nya, di mana koreksi ini akan berhenti. Kemudian di sini ya untuk mengetahui harmonic support. Jadi saya sudah menjelaskan ya ada horizontal support ya, ada diagonal support, ada dynamic support. Di sini ada juga harmonic support. Harmonic support itu adalah merupakan suatu support ya yang dibentuk ya melalui Fibonacci tools ini ya. Jadi ini gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui di mana titik pembelian yang ideal atau di mana ketika kita mau mengeluarkan posisi short yang ideal, yaitu menggunakan bantuan dari Fibonacci ya menggunakan harmonic support. Dan yang selanjutnya ya mengetahui harmonic resistance, di mana Fibonacci juga bisa ya digunakan untuk mengetahui titik resistance yang harmonik yang mana merupakan titik target profit ketika kita melakukan pembelian atau close posisi long itu ideal di mana. Dan ini juga Fibonacci itu sangat cocok ketika kita gunakan ya untuk mengetahui aset yang harganya itu sudah dalam tanda kutip ya ini fase price discovery, di mana harga itu sudah tembus ya dari atas all time high-nya dan sudah tidak ada data resisten sebelumnya
itu kita menggunakan Fibonacci retracement untuk mengetahui di mana titik harga ini akan berhenti, kemudian melakukan retracement atau turun. Jadi sudah paham ya mengenai Fibonacci. Setelah ini kita akan bahas ya Fibonacci lebih dalam. Oke, saya Alfa Hastings dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.